Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Baik, sahabat Suara Metropolitan, ketemu lagi dengan saya, Bung Surono, di podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Baik, sahabat Suara Metropolitan, bahagia nih hari ini kami kedatangan tamu yang di tengah kesibukan beliau menyempatkan diri untuk datang dan diskusi ringan lah ini, ngobrol-ngobrol santai tapi berisi. Nah itu, santai tapi berisi. Karena yang kami undang ini walaupun anggota dewan tapi masih berusia muda dan termasuk dalam kategori anggota dewan terganteng di DPRD Kota Palembang. Wah, Bung Akbar Alvaro. Masya Allah. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah, Bung Surono. Aduh, ini dari lihat berita setiap hari kesibukannya nambah tinggi. Ya, beguyur ya. Beguyur. Bahasa Palembang nih kalau beguyur tuh alon-alon asal kelakon kan. Terus masih nih sebagai anggota dewan mengurusi sebagai ketua Kadin Kota Palembang masih terus digenjot ini? Oh iya. Muda ini? Ya tentu saja kalau sekarang ini kan kita apa yang sudah kita emban ya, amanah ini ya harus kita jalankan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah sekarang ya sebagai ketua Kadin juga dan sebagai wakil rakyat juga. Jadi ya dua hal ini yang memang bisa kita kombinasikan dan kita bisa jalankan ya semaksimal mungkin agar manfaatnya terasa. Wih. Ya. Nah, sahabat Metropolitan, ini sudah segar nih saya, sudah dapat apa nih sedikit wejangan nih. Amanah harus dijalankan dengan sebaik-baiknya demi masyarakat banyak. Masyarakat. Ini di anggota DPRD di Komisi 2 nih. Komisi 2. Ini lagi sibuk-sibuknya nih kayaknya nih. Ada beberapa tugas kami ya, Oke. tentu saja sebagai wakil rakyat ini ya kami mempunyai 3 fungsi ya, Oke. pengawasan, penganggaran dan juga pembuat peraturan daerah. Pelegaran ya. Dan ini yang paling banyak yang kami lagi lakukan sekarang ini yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan. Karena fungsi pengawasan tidak ada habisnya. Ya, setiap ada kegiatan, setiap ada laporan masyarakat. Ya tentu saja kami, apalagi yang terkait dengan pemerintah, ya. Kami tentu saja sebagai wakil rakyat akan turun ya untuk mengawal itu. Kalau fungsi penganggaran sifatnya ya parsial. Oke. Dan juga kalau peraturan daerah juga mungkin ada hal-hal momen tertentu ya. Pada saat muncul usulan dari OPD terkait untuk membuat satu peraturan. Oke. Ini sebelum kita ngobrol ke substansi kita obrolan yang bakal kita bahas, ini kayaknya walaupun aktivitas banyak kelihatan segar, sehat. Ini olahraga terus masih? Alhamdulillah tiap hari itu ya jogging ya. Jogging. Lari pagi itu ya. Keliling komplek. Beda-beda tempat. Beda-beda tempat. Jadi kadang ya kalau kita sering itu ya keliling-keliling di seputaran Palembang Icon. Oke. Jadi ya setiap hari itu minimal 5 sampai 10 kilo lah. Iya, sambil menyapa warga ya. Ya, yang penting dapat sehatnya juga. Dapat sehatnya juga. Bonusnya ketemu warga kita sapa. Silaturahmi. Memperkenalkan diri sebenarnya sudah kenal banyak. Ini Masya Allah. aduh, kalau bisa dikatakan ini anggota DPRD yang cukup paling terkenal ini. Amin. Dan semoga terus dijaga amanahnya dan sering menyapa rakyat secara langsung. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan minta doanya. Amin demi Allah. Nah, Bung Akbar Alvaro, saya di sini mohon izin ini kita mengundang sebagai anggota DPRD Komisi 2. Iya. Pembahasan kita walaupun saat ini mungkin akan masuk ke substansi yang agak serius ini, tapi saya minta Bung Alvaro tetap dengan gaya yang santai saja. Kita kan ngobrol sebagai teman lah. Kalau anak muda nih ya santai inilah yang paling menjadi satu keniscayaan seorang anak muda ya. Selalu menanggapi hal-hal yang memang kalau waktu serius ya kita tanggapi santai aja. Oke, tapi anak muda harus diingat loh, kami muda dan pemberani. Wah. Muda, pemberani dan mungkin ya harus ada isinya juga gitu ya. Kalau pemberani tidak ada isi bakal bahaya. Konyol juga kan? Konyol.
kita tetap menghormati yang Siap. lebih senior. Oh iya, tentu saja itu. Kita belajar dengan mereka, Bu. Karena senior ini ya salah satu role model kita anak-anak muda ya. Oke. Karena kita banyak belajar. Senior ini sudah melewati apa yang kita belum lewati. Benar. Jadi Dan dari pengalaman tidak bisa dilawan, Bu. bener, jam terbang pengalaman itu ya satu hal yang memang harus kita lalui secara bertahap. Dan itu saya lihat ada di Bung Aparo yang saya sukai, selalu sowan dengan yang lebih tua untuk berdiskusi, Oh iya, ngobrol. belajar tidak ada habisnya, Bu. Siap. Jadi kalau bagi kami ini ya, kalau hal siapapun yang kita temui, ya, pasti kita dapat satu hal baru yang belum kita ketahui. Apalagi dengan senior, Oke. apalagi dengan orang-orang yang memang sudah mempunyai kapasitas dan juga melalui pengalaman yang banyak. Waduh, itu kita lama aja tidak bosan-bosan. Kita kalau kata satu quote itu, kalau diskusi dengan orang yang lebih senior, orang yang berpengalaman tuh, kosongkan gelas kita, biar kita bisa mengisi dengan ilmu-ilmu yang dari senior yang kita dapat tadi. Pantesan ketika senior kami di sini pimpinan perusahaan nelpon Dr. Wijaya, siap nih. Jadi sekalian diskusi dengan beliau nantinya. Oh iya, banyak hal yang saya harus banyak belajar dengan beliau. Karena beliau ini kan konseptor. Dan juga beliau ini kalau saya kenal kan ya satu hal yang memang mempunyai gagasan-gagasan yang kritis, produktif dan juga mempunyai solusi yang ya menurut kami ya salah satu solusi yang terbaik ya. Apapun persoalannya, apalagi terkait dengan masyarakat banyak, masyarakat dan juga birokrasi dan juga pemerintahan secara keseluruhan. Baik Bung, ini kami kemarin beberapa kali podcast dan media kami juga mengangkat satu topik. Kami bukan mengulang-ulang, tapi kami selalu mengedepankan fakta dan data yang kami temukan dari hari ke hari tentang pasar 16 Ilir. Pasar 16. Ini kan sedang terjadi revitalisasi. Kami undang beberapa pakar, termasuk kemarin salah satu pengelola kafe yang muda, Bung Ian, ke sini. Oh iya, Bung Ian. Kenal kan Bung ya? Tahu kenal. Kalau kemarin beliau sempat katanya Bung Akbar sudah sempat berapa kali ke pasar 16? Oh iya. Saya pernah berapa kali dengan teman-teman Komisi 2 juga, secara personal juga ya kita lihat langsung, kebetulan pas lagi lewat saya ini dan saya lihat kan yang waktu itu ada memang sedikit riak-riak ya pada saat pertama kali proses revitalisasi pasar itu ya sudah mulai digulirkan, sudah mulai dilaksanakan. Dan ini Bung, saat ini kan saya dengar sebenarnya Bung dan teman-teman itu sudah ngobrol, sudah berdiskusi, bahkan rapat dengan pihak pengembang nih. Sudah ada deadline yang diberikan di November untuk itu. Itu apa benar itu Bung? Saya cross check ya. Iya. Jadi kalau saya ya, kalau kita lah ya, kami kemarin setelah beberapa kali turun di lapangan, dan turun di lapangan ini ya memang pertama menjalankan tugas kami, fungsi pengawasan. Dan juga yang kedua, berdasarkan memang laporan masyarakat. Masyarakat ini kan banyak. Pedagang itu bagian masyarakat kita juga. Jadi kita juga berdasarkan ya ada landasannya. Jadi kita tidak serta-merta turun. Konyol-konyol itu enggak. Kita lihat dulu bagaimana ini. Nah, jadi memang ya ada beberapa tahapan pada saat itu kan yang memang kita sudah lakukan. Dan sehingga memang proses transisi ini kan memang setiap segala sesuatu yang memang terjadi transisi itu pasti ada plus minus. Pasti ada hal-hal yang memang harus kita sikapi dengan bijak. Nah, oleh karena itu ya memang kemarin setelah ada beberapa ya laporan masyarakat, pedagang lah ya kita sebut ini ke kami. Nah, kami langsung juga panggil pihak yang terkait. Ya, ini ya memang ya yang terkait ini ya itu tadi kan, kalau kita bicara ini PD pasar kan, kita PD pasar pasar 16 ya. Jadi ada PD pasar di situ, ada pengelolanya yang mendapatkan ya kontrak untuk revitalisasi ini. Kita panggil, kita undang, kita ajak rapat, kita dengarkan apa yang menjadi hambatan-hambatan, persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, sehingga pada saat itu ya memang jangan sampai ya persoalan ini bergulir terus. Benar. Kita pengen solusi lah. Makanya kemarin kita
minta mereka ya selesaikan. Oke. Jadi jangan ada gejolak-gejolak lagi, dan alhamdulillah mereka menyanggupi pada saat Menyanggupi. itu. Bulan November kita kasih deadline untuk supaya selesai. Itu yang disanggupi mereka itu apa saja itu, Bung? Ketika ini dengan pihak PD Pasar dan pengembangnya, pedagang belum dilibatkan untuk. Pedagang belum ya. Belum saat gitu. itu ya. Itu yang disanggupi mereka apa sih? Jadi ya memang prinsipnya pertama kita mendukung ya Mas ya. Kami ya kita tentu saja ya seluruh lapisan masyarakat termasuk kami dari bagian penyelenggara pemerintahan, eksekutif legislatif ini kan seperti dua sisi mata uang Mas. Iya, dan terpisahkan. Tidak boleh. Jadi ya memang kami dan juga pedagang pun saya rasa ya responnya kalau ini untuk perbaikan untuk hal yang lebih bagus lagi, biar nyaman, biar enak. Saya rasa pedagang juga secara kontekstual, secara suasana kebatinan mungkin mereka akan senang juga. Tapi ya tidak terlepas dari instrumen persoalan-persoalan. Nah di sini ya memang kita mendukung revitalisasi ini, karena dari zaman pertama kali ya era Pak Edi Santana ya pada saat itu kita flashback ke Pak Edi. Ya, jadi mereka pasar 16 itu sudah lama nih nggak dipugar. Jadi memang kita lihat ini kan salah satu heritage ya, ikon Kota Palembang, pasar 16 Ilir ini. Jadi ya memang peremajaan dan juga pemugaran dan juga yang memang sifatnya lebih mengarah ke modernisasi dan juga tanpa menghilangkan keaslian identitasnya. Nah, jadi di sini ya kita lihat alhamdulillah ya kita menyambut baik. Nah, tetapi memang dalam perjalanannya terjadi persoalan-persoalan. Nah, ini yang memang kita sikapi, kita lihat ini ini harus ada gerak cepat supaya persoalan-persoalan ini tidak melebar ya. Nah, sehingga pada saat itu ya kita undang ya, karena kan banyak nih ada masyarakat pedagang itu ya ngelapor bersurat ke kami, ya kami panggil. Kami langsung Komisi 2 langsung gerak cepat kami panggil. Nah, kami panggil ini kami tanya persoalannya apa. Kayak gini Pak, dan ya kita kasih deadline. Ini bulan November ini, terlepas dari apapun, kita harap ini sudah clear and clean. Jadi clear and clean dalam artian seluruhnya udah bisa running well, Mas. Sudah berjalan. Nggak ada lagi riak-riak harapan kita, kan di situ kan kita berharap kayak gitu. Nah, memang dari sisi kita sendiri, kami DPRD ini hanya sebatas menampung aspirasi dan juga memfasilitasi, dan juga kalau bisa menjadi orang penengah. Di antara ya tadi ya pihak-pihak yang memang ya bukan dalam tanda kutip ya mungkin lagi selisih paham lah, miskomunikasi yang memang sifatnya harus ada sinkronisasi dalam ya penyelesaian ini. Dan itu salah satu tugas dari parlemen dong. Mengaspirasi masyarakat untuk ke tempat-tempat atau pihak-pihak yang memang harusnya bersinergi dengan Nah, ini Bung, ini kan benar kalau sudah dikasih deadline November. Tapi sampai saat ini sudah masuk akhir Desember. Dan riak-riak ini, kalau saya sekarang bukan lagi ngomong riak, ini sudah jadi ombak ini. Jujuran saja, ini gerakan-gerakannya sudah mulai semakin besar. Ini langkah selanjutnya dari DPR ini kan sudah deadline nih. Riak masih ada. Kira-kira mau diapakan lagi nih? Jadi kalau kami ya, mungkin di sini saya bicara pribadi dulu sebagai anggota DPR. Jadi saya melihat kalau masih terjadi persoalan, artinya ada hal yang belum selesai di sini. Baik itu dari sisi komunikasi, dari sisi mufakatnya di sini kan. Nah, sehingga memang dirasa perlu mungkin ya. Nanti kalau tidak salah Jumat itu kalau kami lihat suratnya itu akan ada
rapat ya. Jumat ini. Oke. Oke. Saya boleh mencatatnya ya? Boleh, Oke, karena Jumat ini. suratnya ada dan juga itu akan difasilitasi oleh Pak PJ Wali Kota. Oke. Jadi ada pedagang juga, ada PD Pasar, dan juga ada dari kami Komisi 2, mungkin Pak Ketua Komisi yang diundang, mungkin kami juga akan diajak mungkin ya, ikut mendampingi. Nah sehingga ya memang, ya kita harapkan lah, jangan rapat ini berulang-ulang. Iya, benar. Jadi kami sempat kemarin menyampaikan, ya bila perlu duduk sama-sama ya, kita duduk sepakat. Dan saya sudah sempat sampaikan ini Mas ya. Jadi ini sih sebagai bagian saya. Kebetulan saya juga ketua Kadin. Ya. Saya merasakan suasana kebatinan hebat. dari salah satu investor, ya ini PT BCR yang ingin berinvestasi di situ. Nah, tetapi memang ada aspek-aspek lain yang harus kita perhatikan. Salah satunya aspek kemasyarakatan atau aspek sosialnya. Nah, sehingga memang kami kemarin sempat menawarkan ya komunikasi lah, duduk bareng. Kan kita ini kan masyarakat yang ya kearifan lokalnya lebih mengutamakan kekeluargaan. Benar. Kalau diskusi urun rembu tanpa dalam tanda kutip ya kita mengedepankan ego sektoral kita. Nah ini sebenarnya DPR ini beruntung nih, Komisi 2-nya ada Ketua Kadin nih. Sebenarnya pengusaha bisa berkonsultasi dengan Bung Akbar. Saya sempat ngomong. Pada saat itu saya sempat menggurui karena saya kasih saran ya. Saran ya. Saya tidak menggurui Mas. Oke. Saya ini kan masih banyak belajar soalnya kan. Tapi kan jabatan itu kan amanah yang ditempatkan di orang yang pas lah. Iya bagian. Jadi kan kalau saya bagiannya, kalau substansinya terkait dengan dunia usaha, saya mewakili kapasitas sebagai Kadin. Oke. Karena Kadin ini kan induk organisasi dunia usaha. Jadi mencangkup juga yang terkait dengan ya tadi PT BCR selaku investor untuk melakukan revitalisasi di pasar Bebas Ilir. Saya sempat ngomong, ya sebenarnya sih tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Benar. Jadi ada hal-hal yang harus memang kita perhatikan di sini. Ya salah satunya apa saja lah, misal ya urun rembu datang ketemu, komunikasi, ngopi bareng, bagaimana nih pedagang, apa sih maunya, ya kita tampung. Misal kalau ada hal-hal yang sifatnya mungkin tidak cocok, bisa kita diskusikan dan kita lebih bicaranya yang lebih guyup, yang memang ya sama-sama lah. Kalau ketemu di tengah itu kan yang satu naik, yang satu turun, Mas. Oke. Jadi tidak mungkin kita memaksakan naik semua atau turun semua. Iyalah. Jadi ketemunya di tengah. Jadi ya sama-sama ada win-win solusi di situ. Itu nasihat itu disampaikan dalam bentuk resmi atau ketika ngobrol sesama pengusaha nih, kita ngobrol yuk. Saya sih pada saat itu forumnya forum di DPR. Ya. Tapi saya sih tidak bisa lepas, Mas. Karena kan jabatan ini kan tidak bisa lepas dari kita kan. Selagi kita memegang amanah sebagai salah satu pimpinan organisasi, ya sedikit banyak kita terlibat di situ. Nah ini kan sudah beruntung nih BCR dinasihati seperti itu. Mereka melakukan tidak? Kalau sepantauan dari Bung Akbar itu? Saya lihat begini ya Mas ya. Kalau saya sih lebih objektif lah. Saya tidak ada tendensi kemana-kemana, enggak ada. Saya sifatnya yang mungkin bicaranya ya apa sih ya yang terjadi dalam persoalan sehingga masyarakat ini pedagang ini masih mengeluh. Nah, ini yang memang harus ada solusinya. Kalau saya kemarin sempat berpikir ya, kalau saya ini ya sempat berpikirnya ya mungkin ada hal yang memang harus kita ya hal yang krusial yang menurut mereka ini masih menjadi persoalan mereka. Mungkin bisa kita rembuk. Ya kalau orang berembuk ini Mas tidak perlu kita ada penengah atau kita ini aja guyup aja. Ya udah, kalau enggak misal nih opsi-opsi. Banyak opsi yang bisa kita tawarkan. Seperti apa misalnya. Kalau terkait ini ya, saya asumsi aja nih misal terkait dengan harga sewa misalnya, mungkin ada solusi atau gateway, ya udah buat progresif. Setahun pertama, 2 tahun pertama misalnya, ya kita segini misalnya kan. Tapi saya nggak tahu nih, ini hitungan mereka. Nah ini kalau menyangkut ke hal krusial, boleh nih saya kasih contoh nih ya.
persoalan krusial yang Ya. kemarin disampaikan pedagang ke kami. Apa itu? Soal sertifikat ini. Oke. Mereka kan memiliki sertifikat dan mereka memiliki hak guna. Ya. Mereka sudah memohon untuk perpanjangan. Dan di situ di dalam kami kemarin mendatangkan pakar, itu hak mereka untuk memperpanjang itu. Tapi belum dapat jawaban kapan akan diperpanjang. Kira-kira kalau menurut pengamatan Bung Akbar ini, perpanjang itu hak pedagang bukan? Kalau saya melihatnya, Mas, ya dari sisi dua aspek. Pertama, kalau kita bicara secara legalitas, ya memang kita mengacu kepada payung hukum yang memang sekarang lagi berlaku. Oke, haknya siapa yang bisa memberikan perpanjangan atau tidak. Tetapi kalau secara kemanusiaan, ya mohon maaf ya, Benar. pedagang ini kan udah lama nih. Benar loh, 20 tahun. Bu. 20 tahun. Benar. Jadi kalau secara kemanusiaan mungkin akan ada solusi. Ya tapi terkait dengan landasan atau payung hukum, ya ini gini loh Mas. Saya berpikirnya bisnis ini kita harus memperhatikan. Ya bisnis ini tidak mungkin rugi. Pada pelaku usaha ini tidak akan ibaratnya mau rugi. Tapi jangan sampai aspek sosial kemasyarakatan ini kita kesampingkan. Karena apa? Kalau aspek sosial yang kita kesampingkan, muaranya akan membuat kita rugi. Saya sempat ngomong, kalau seandainya ini sudah guyup di awal, clear and clean di awal, saya rasa pihak terkait ini sudah bisa running bisnisnya. Nah, sahabat Solo Metropolitan, kalau pengusahanya seperti ini semua, aduh asik masyarakat itu. Bener loh, diajak bagaimana masyarakat itu dan pemerintah aspek sosialnya yang lebih dikedepankan, kemanusiaan. Ada kemanusiaan. Karena bisnis tidak mungkin rugi kalau dilakukan juga dengan sisi kemanusiaan. Kemanusiaan. Wah ini mantap. Nah, kita masuk lagi nih, Bu. Kita masuk lagi lebih dalam ini. Benar mereka kemarin mengeluh. Sekarang ini sudah menjerit loh. Karena Bung tahu sendiri. Pas 16 Ilir sekarang ini kayaknya sudah punya benteng. saya memanggil, saya sampai menyebutnya benteng seng. Bukan benteng Kota Besar. Benteng Kota Besar. Bukan lagi pagar. Kalau pagar ini kan suatu waktu bisa dibongkar demi kemanusiaan. Ini kayaknya udah benteng, udah pasti dipagar. Dan mereka omsetnya 80% Bung turun. Pedagang di situ. Iya. Ini gimana Bung menyikapi ya sebagai ketua Kadin, sebagai anggota DPR? Adanya pagar ini, apalah yang harus disikapi dengan bijaksana yang kata Bung tadi? Iya, jadi sebenarnya ya, saya dari awal sempat komunikasi pada saat kita rapat itu, ya diajak ngobrol sebelum diadakan ya langkah-langkah yang terkait tadi. Ya mungkin kan pihak pengelola juga, investor juga ya, namanya revitalisasi mereka harus mengerjakan pembangunan. Tetapi dalam tanda kutip ya kita harus menawarkan gateway solusi. Oke, sekarang misal kita mau memagar nih, karena kita pengen ini kita bangun, ini kita revitalisasi sudah mau jalan. Nah kita mulai pagar, tapi ya dengan tanda kutip ya ngomongnya heart to heart Mas. Jadi dalam artian sekali lagi ini komunikasi, sosialisasi itu tidak melulu kita bicara administrasi aja, enggak. Nah, kalau cuma administrasi tanpa ada komunikasi secara lisan, membangun kedekatan emosional, mungkin akan ada ya pemakluman. Jadi saya sempat berpikir gini, kami di Komisi 2-nya berpikir gini. Ya udah misal kalau seandainya nih siapkan relokasi atau siapkan misal langkah-langkah solusi yang lain. Silakan dipikirkan, kan PT BCR ini kan mempunyai jajaran yang memang menurut saya ya sudah lengkap lah. Harusnya seperti itu. Iya. Jadi dari sisi humasnya, bagian hukumnya seperti apa itu kan harus nyambung sinkron supaya selesai. Kalau di benteng seperti ini ya memang kalau kita lihat di sisi lain ya bisnis yang ada sekarang masih bisa berjalan tapi membatasi pengunjung. Jadi ya kayak kata Mas Surono tadi ya itu tadi
ya bahkan omsetnya bisa turun. Iya. Lebih enak ya udah bukan ini kita close misalnya, tapi dengan kesepakatan sama-sama direlokasi. Oke. Kalau kemarin itu kita lihatnya mau dibuat parsial, bagian mana dulu ini segala macam. Ya mungkin ini kita nggak tahu ya konsep yang dipunyai pihak pengelola investor ini seperti apa, karena itu wewenang mereka. Silakan mereka yang mengatur. Nah, tapi ya memang kita memikirkan tadi dampak sosialnya tadi. Benar. Pedagangnya tadi seperti apa. Kalaupun memang mereka misalnya tadi memang mau diseng, mau ditutup semua misalnya, mau di ini semua, ya relokasi aja. Nah, saya menggarisbawahi yang pernyataan Bung Akbar tadi soal komunikasi. Ini kan komunikasi yang dikeluhkan oleh pedagang. Komunikasi dari pihak pengembang ataupun PD pasar, dalam bentuk surat pemberitahuan, itu kadang mereka tidak menerima. Proses pemagaran itu sangat cepat sekali. Dan akibatnya ini, sampai mereka mengatakan harus mengasih tahu keluar kalau kami ini masih buka loh. Karena orang datang melihat, loh ini sudah tutup ini. Udah ada jualan lagi nih. Nah, kalau komunikasi ini kan jembatannya bisa di parlemen dong. Bisa. Makanya besok, Jumat. Ya, inisiatif dari pemerintah kota mengundang seluruh stakeholder, termasuk pedagang, termasuk pengelola PD pasar dan kami Komisi 2 supaya biar bisa sinkron. Jadi kalau dalam forum ini biasanya ini lebih mengedepankan pandangan persepsi masing-masing. Tapi kalau kita ketemu duduk ngopi aja ini, benar. Wah itu akan lebih menyentuh. Kalau sudah dekat ini enak ngobrolnya. Dan kalau di acara formal itu biasanya ya kita harap sebagai pendengar nanti bisa ada solusi. Siap. Kita harapkan seperti itu. Besok Jumat itu kalau bisa sudah ada solusi dan memang sudah ada kesepakatan sama-sama nih. Jangan nanti bias lagi. Rapat berkali-kali, ya kita anggap nanti ya ada lagi. Nah jadi memang pihak-pihak terkait. Nah kita minta juga nih ya, misal dari pedagang, mungkin kan nggak seluruh pedagang yang akan diundang. Karena kan kalau nggak salah ribuan pedagang yang di dalam itu kan. Nah mungkin akan ada perwakilan yang memang mewakili yang ditunjuk nanti yang satu suara. Jadi tidak ada lagi nanti kalau sudah sepakat mereka selesai, nanti ada lagi pedagang lain yang komplain misalnya. Kita harap kayak gitu juga. Sangat harap. Nah ini Bung, ini keterbatasan waktu saja. Saya mau memberikan sebuah pertanyaan terakhir nih Bung ya. Sebenarnya pedagang ini tidak loh menentang revitalisasi. Hampir seluruh pedagang yang kami wawancarai, yang kami ajak podcast tidak menentang revitalisasi. Mendukung demi kebaikan, demi kemajuan kota Palembang, demi Palembang tertata lebih rapi. Tapi yang mereka ingin, yang kata Bung tadi rembuk, kemampuan mereka, Bu, ketika revitalisasi, bayar sewanya kalau naiknya sangat jauh dari kemampuan mereka. Ini yang mereka ingin utarakan, ingin diajak diskusi. Nah, saran Bung bagaimana sih untuk pedagang ini kan sudah lama di sana. Ketika langsung dikasih harga yang mungkin di luar jangkauan mereka harus berpikir gimana, Bung? Iya, jadi kalau seperti saya bicara di awal ya, revitalisasi ini saya rasa hampir seluruh elemen ya, termasuk kami di pemerintahan, baik itu konsumen, baik itu pedagang dan juga pengelola juga, itu mempunyai dampak positif yang sangat, menurut kami sangat luar biasa. Dengan adanya pasar yang bagus, nyaman, rapi, bersih, dan juga modern. Dan letaknya strategis. Dan tanpa menghilangkan identitas selaku pasar pertama yang ada di bangsa kita ini. Dan itu kan mungkin ada masuk dalam cagar budaya juga kita. Nah saya rasa sih pedagang, saya ngomong di awal tadi, mungkin pedagang akan mensupport juga. Pedagang pasti mensupport. Dan juga kami pemerintah juga dengan adanya investor yang akan masuk, mengembangkan, membangun, membaguskan, itu akan lebih welcome juga, Mas. Makanya kan ada KSU, kontrak di situ. Nah jadi memang terkait dengan tadi, harusnya memang duduk sama-sama. Bahkan ada beberapa opsi nih, bila perlu aja
ya Pakar-pakar yang memang ya mungkin bisa menawarkan yang spesialisasinya di ya misalnya bukan konflik juga perbedaan-perbedaan ini terkait dengan ini harus diajak ini bagaimana nih kita solusi tawarkan terbaiknya. Solusi terbaik. Karena kalau kita lihat dulu ya waktu relokasi BKB itu kan guyup ya, alhamdulillah ya. Jadi kan itu kan harus bisa kita adopsi juga, Mas. Hal yang baik itu tidak ada salah kita contoh. Jadi jangan malu kita mencontoh, ya tidak ada salahnya. Misal, ya kita turunkan dikit lah ego kita. Tidak ada masalah kita duduk ngopi ngepor sama pedagang. Asik nih. Rokok sambil ngopi sambil lihat. Bila perlu kan, ya gimana nih? Makan pisang goreng. Lur, mana lur? Iya. Ya sama-sama misalnya. Kan seperti itu. Apa nih? Ya sudah, misalnya ada solusi. Ya undang pakar jangan nggak dilibatkan. Siap. Jadi kan pakar ini kan mungkin bisa memberikan input solusi. Benar. Kan sudah bisa kita baca nih kira-kira nih muara pedagang ini apa yang menjadi kesulitan. Jadi kita tanya pakar. Kita libatkan ahli-ahlinya, orang-orang yang pengalaman di sini. Kita tanya. Siap. Semakin banyak input yang menjadi pedoman kita akan bisa memberikan solusi terbaik untuk mereka. Wih, Bung Akbar. Mungkin itu Mas ya. Bukan, Bung Akbar sedikit mengkias balik pemikiran saya tentang relokasi BKB yang luar biasa. Guyup turun ke bawah, Pak Edi Santana, semuanya bisa selesai. Iya. Bung, sebagai closing statement nih, apa ini? kepada masyarakat nih, kepada pihak-pihak yang sedang membicarakan tentang sedang mencari solusi terbaik tentang pasar 16 Ilir. Saya minta Bung juga sebagai Kadin, sebagai anggota DPRD Kota yang Komisi 2 kepada pedagang-pedagang. Entah itu motivasi, entah itu apa. Pedagang-pedagang yang di pasar 16 Ilir ini yang sedang gelisah ini, Bung. Tolong, Bung. Ya. Terutama anak muda di sana yang pengolah KP banyak juga yang sudah menjerit ini. Oh iya. Silakan, Bung. Kalau kita lihat ya yang memang lebih agak bersuara nih kan saya kenal dengan Mas Ian. Siap. Dia anak muda yang memang mempunyai sisi pandangan dari dunia usaha yang memang anak-anak muda sekarang ini harus peka terhadap dunia usaha. Nah, jadi kalau saya boleh menyampaikan pesan untuk para pedagang pasar 16 Ilir ini, ya UMKM ini adalah salah satu pondasi ekonomi bangsa kita. Pedagang-pedagang ini adalah salah satu pondasi ekonomi bangsa kita. Nah, jadi harus ya memang kita jangan patah arang ya dengan kondisi yang sekarang ini, dan juga untuk pedagang-pedagang ini tetap semangat saja, dan saya yakin dengan perjuangan yang kita lakukan sekarang ini, perjuangan bersama ini akan membuahkan hasil yang baik. Amin ya Allah. Jangan pantang menyerah dalam perjuangan. Perjuangan ini apalagi perjuangan yang memang tujuannya untuk kebaikan sama-sama. Jadi ya pedagang terus semangat, dan harapan kami ya selalu menjadi lokomotif menggerakkan ekonomi yang ada di Kota Palembang, dan bisa menjadi pelopor untuk pelaku-pelaku usaha yang sekarang ini tidak mengalami hal yang sama, tetapi bisa menjadi contoh untuk pelaku-pelaku usaha yang tadinya pesimis menjadi pantang menyerah. Oke, subhanallah. Ini pernyataan closing statement yang sangat menyemangati dan juga penuh dengan hal-hal yang mendalam. Baik, sahabat Suara Metropolitan, para pedagang, ingat, kalian berjuang tidak sendiri. Ada anggota-anggota parlemen yang tetap akan membantu kalian bersama berjuang demi kemaslahatan masyarakat banyak. Kita tutup podcast kali ini, tetap bersama podcast Suara Metropolitan, inspirasi daerah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih, Bung. Ya, makasih. Wah.